وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Momentum yang kedua, tadi yang pertama ya, dimuliakan dengan Quran. Yang kedua, pada bulan yang penuh berkah ini terjadi peristiwa perang Badar. Jadi perang Badar itu perang pas Ramadan. Terjadi pada tahun kedua Hijriah, dan sebab pertempuran ini adalah Rasulullah SAW mendengar bahwa ada rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Mekah. Ya, ada rombongan dari Syam menuju Mekah. Mendengar itu para sahabat Nabi bersegera keluar untuk memblokade rombongan dagang ini sebagai reaksi atas perbuatan Quraisy yang telah mengeluarkan paksa Nabi dan para sahabatnya dari tempat tinggal mereka di Mekah. Ya, jadi yang harus kamu pahami adalah ini bukan orang Islam yang memulai, tapi orang kafir yang musir orang Islam dari Mekah. Sehingga disitulah kemudian orang-orang Islam di Medina ya bersepakat untuk membalas, ada rombongan dagang, kita cegah. Ketika itu belum ada perjanjian antara orang kafir dan orang Islam, dalam hal ini Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW keluar dengan sejumlah kecil sahabat, yaitu 300 orang lebih. Yang mengatakan 313. Karena mereka nggak bermaksud perang, cuma pengen memblokade dengan membawa 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Jadi ini kendaraannya, tempurnya, sama orangnya, lebih banyak orangnya. Ini kalau ditambahkan 72, kurangi 300, berarti kan masih ada 238 yang nggak bawa apa-apa. Mengetahui hal itu, Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah, lalu mengirim bantuan. Itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya, nanti Abu Sufyan masuk Islam. Mengirim bantuan mencegah blokade Rasulullah SAW, keluarlah penduduk Mekah dengan persenjataan. Kesombongan, keangkuhan, bagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala kharaju min diyarihim bataru wari'an nas wa yasudduna an sabilillah. Mereka kharaju, keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh, dengan maksud ria'an nas, sombong gitu kan. Tujuannya apa? Wa yasudduna an sabilillah, ingin mencegah orang-orang Islam dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan ilmu Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Allah tahu gitu kekuatan mereka berapa, ya, armada mereka berapa, persenjataannya seperti apa, strategi Allah tahu. Nah, di tengah perjalanan, orang Quraisy mendapat kabar bahwasanya Abu Sufyan dan rombongannya berhasil meloloskan diri, sehingga mereka bimbang apakah akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke Mekah. Gitu. Ketika itu Abu Jahal pimpinan mereka mengatakan demi Allah. Jadi sama-sama nyembah Allah. Gitu. Tapi bedanya Nabi Muhammad SAW menyembah Allah tidak berbuat kesyirikan. Orang kafir Quraisy menyembah Allah tapi gitu kan, dia kalau butuh sesuatu nyari yang lain. Ini namanya tauhid uluhiyah. Jadi kalau kamu ketemu ada orang Islam gitu kan, sholat dia, tapi nanam padi terus nggawe sajen ditaruh di pojokan sawah, ini Dewi Sri kata dia gitu. Maka itulah hakikatnya sama kayak orang, yaitu musyrik. Maka kita tidak akan kembali hingga tiba di Badar, yaitu suatu tempat dekat Madinah, dan berdiam di sana 3 hari. Kita sembelih hewan bawaan kita, menikmati khamar dan pesta agar Arab mendengar tentang kita dan senantiasa mengenang selamanya. Kan sombong toh sama riak nyampur sini. Kalimat seperti itu menunjukkan kesombongan, kecongkaan, yakni dengan kebatilan bahwa dia akan mengalahkan al-haq, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka pun bertemu dengan Nabi SAW dengan persenjataan dan kesombongan. Jumlah mereka sekitar 1.900 tentang. Saya menjelaskan 1.000, gitu. Tapi di sini lebih ke arah 1.900, tapi malah berapa kali itu? Hampir 7 kali. Gitu. Dan kalau 300 kali 7 kan 2.100. Sedangkan Nabi SAW dan pasukannya hanya 300-an. Pertemulah tentara Allah Azza wa Jalla dengan tentara setan, yang akhirnya hingga cerita dimenangkan oleh tentara Allah. Terbunuhlah dari Quraisy 70 orang yang keseluruhnya adalah tokoh dan sepuh, pembesar mereka, sementara 70 orang lain tertawan oleh kaum muslimin. Nabi SAW berdiam di medan Badar selama 3 hari seperti kebiasaannya setelah kemenangan. Pada hari ketiga beliau berdiri di sumur Badar yang di situ terkubur 24 tentara Quraisy yang terbunuh secara massal. Beliau pun menyebut nama mereka dan bapak-bapak mereka satu persatu.
Ini dalil ya, dalil tegas kalau orang yang dikubur nggak akan bisa mendatangkan apapun kepada kita. Di sini beliau mengatakan ya fulan ibni fulan, ya. Nanti dalam hadis yang lain disebut namanya. Ya Aba Jahlin gitu. Ya Muawiyah bin Khalaf gitu, disebut gitu. Tapi di sini menggunakan kata fulan bin fulan gitu. Hal wajadta ma wa'ada hukum hakko. Apakah kamu sudah mendapatkan janji Tuhanmu bahwasanya janjinya benar? Ini wajah tumawa'adani robbi hakko. Aku mendapatkan janji Tuhanku dengan benar. Nah, Umar bin Khattab bertanya ini. Di sini digunakan kata sahabat ya. Yang saya tahu ini Umar bin Khattab. Rasulullah, bagaimana engkau bicara dengan orang mati ini? Jadi urusnya waktu itu ya kan, orang mati itu nggak bisa diajak bicara. Gitu. Mereka secara fitrah udah tahu, mau mati kok diajak ngomong. Gitu. Nah, kita kan enggak orang kuburan golek kuburan ini perlu renek dia enek gitu. Nah, maka di sini jelas dalil kalau mereka itu secara fitrah tuh pemahaman mereka orang mati itu nggak bisa diajak bicara. Tapi gimana jawaban Nabi? Ma antum bi asma'in ma antum bi asma'i lima aku minhum. Kamu tuh nggak tahu apa yang apa namanya yang aku dengar. Ma antum bi asma'u lima aku gitu. Kamu nggak tahu apa yang aku dengar. Walakin nahum la yastajibun. Mereka itu dengar gitu. Tapi mereka nggak bisa jawab. Auqala la yarjuna qaula. La yar maaf. Auqala la yarjiuna qaula atau nggak bisa membalas ucapan yang tak sampaikan. Makanya ini menjadi dalil itu loh. Kalau kamu diajak ke kuburan Habib tertentu atau kiai tertentu atau wali tertentu, terus diminta ya Habib Fulan bin Fulan, Sahilana bin Fulus kertas merah yang harus buru-buru, tak mungkin. Kalaupun sampai kita dikasih sesuai yang kita minta di makam-makam itu, hati-hati, khawatirlah itu istidrak. Karena dalil sahihnya jelas melarang atau bahkan ya menurut hadis ini atau dalil ini jelas itu nggak akan ada manfaatnya gitu loh. Ya. Sampai tetap aku suka sama kuburan ini itu gitu. Maka di situ yang harus kita pahami jangan-jangan itu istidrak. Gitu. Kemudian Nabi SAW pun kembali ke Madinah dengan kemenangan segala puji bagi Allah.